Brak! Map merah itu menghantam meja marmer di hadapan Kania yang tersudut dengan bibir pecah. Nyonya Siska berteriak penuh kebencian. Tanda tangani surat penyerahan orden ini sekarang. Ginjalmu adalah harga yang pantas untuk menebus utang budimu pada keluarga Mahendra. Nyonya Siska Baskoro menatap Kania dengan kebencian yang mendalam, seolah-olah menantunya itu hanyalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Namun, di balik tatapan merendahkan itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang tidak pernah disadari oleh keluarga Mahendra selama 3 tahun terakhir. Kania Irawan bukanlah gadis yatim piatu tak berdaya yang mereka pungut dari jalanan. Selama 3 tahun ini, ia sengaja memakai topeng sebagai menantu yang patuh, rendah hati, dan bahkan rela diperlakukan seperti pelayan di kediaman mewah kawasan Dharma Wangsa ini. Kania telah menukar gaun rancangan desainer dunianya dengan daster borah, hanya demi cinta butanya pada Wicak Mahendra. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Kania sudah harus bangun untuk menyiapkan sarapan mewah bagi Siska dan Grace. Ia seringkali mendapat makian hanya karena suhu kopi yang dianggap kurang pas, atau karena ada sedikit debu di lantai marmer yang ia pel sendiri dengan tangan. Siska sering berteriak bahwa Kania hanyalah parasit yang beruntung bisa mencicipi kemewahan keluarga Mahendra. Kenyataannya justru sebaliknya. Tanpa sepengetahuan Wicak yang lemah dan tidak punya pendirian, seluruh kejayaan PT Mahendra Jaya sebenarnya hanyalah fatamorgana yang ditopang oleh tangan dingin Kania. 3 tahun lalu, perusahaan itu hampir kolaps dan dinyatakan pailit. Diam-diam, melalui instruksi rahasia ke asisten pribadinya, Kania menyuntikkan dana ratusan miliar melalui skema investasi anonim dari Irawan Global Holdings, kekaisaran bisnis milik keluarganya yang kekuasaannya mencakup seluruh Asia. Bahkan rumah mewah yang ditinggali Siska, koleksi tas Hermes di lemarinya, hingga mobil Rolls-Royce yang dikendarai Wicak ke kantor, semuanya dibeli menggunakan uang Kania yang dialirkan secara halus sebagai bonus perusahaan atau investasi pihak ketiga. Kania melakukan semua itu tanpa pamrih, berharap pengabdian dan dukungannya akan membuat keluarga Mahendra menerimanya dengan tulus. Namun, pengabdian itu tidak pernah dihargai. Siska selalu menganggap Kania sebagai pembawa sial, sementara Wicak terlalu pengecut untuk membela istrinya sendiri di hadapan ibunya yang dominan. Mereka menikmati fasilitas kelas atas dan gaya hidup crazy rich Jakarta, tanpa tahu bahwa sosok yang mereka injak-injak harga dirinya setiap hari adalah pemilik asli dari setiap butir nasi yang mereka makan. Kini, saat Kania berdiri dengan bibir pecah akibat tamparan Siska, ia menyadari satu hal. Kesabarannya telah mencapai titik nadir. Pengorbanannya selama 3 tahun untuk menjadi istri yang suportif di balik layar justru dibalas dengan niat keji untuk merenggut organ tubuhnya. Keluarga Mahendra tidak hanya menginginkan pengabdiannya, mereka menginginkan nyawanya. Di dalam kepalanya, Kania mulai menghitung mundur detik-detik kehancuran dinasti palsu yang ia bangun untuk mereka. Kebaikan yang ia berikan selama ini akan segera ia tarik kembali dengan bunga yang sangat menyakitkan. Kabar buruk itu datang seperti petir di siang bolong. Bagi keluarga Mahendra, Grace Haryanto, putri bungsu kesayangan Nyonya Siska yang dikenal sebagai ratu pesta di klub-klub elit Jakarta, tiba-tiba ambruk saat sedang berpesta pora. Diagnosis dokter di rumah sakit internasional itu menghancurkan segalanya. Kedua ginjal Grace telah rusak parah, akibat gaya hidupnya yang tak terkontrol. Di ruang VIP rumah sakit, Nyonya Siska mondar-mandir dengan wajah kalut, sementara Wicak hanya tertunduk lesu di kursi tunggu. Bagi Siska, nyawa putrinya adalah segalanya, jauh lebih berharga daripada hukum ataupun moralitas. Dan saat itulah, sebuah ide keji melintas di benaknya. Matanya yang dingin beralih menatap Kania yang sedang berdiri di sudut ruangan, tampak cemas memikirkan kondisi adik iparnya. Siska mendekati Kania, namun bukannya meminta bantuan dengan baik, ia justru menatap menantunya itu dengan pandangan penuh perhitungan. Seolah-olah Kania bukanlah manusia, melainkan sekumpulan suku cadang yang siap pakai. Siska berbisik pada Wicak, menghasut putranya bahwa Kania adalah satu-satunya harapan bagi Grace. Baginya, Kania yang mereka anggap miskin dan tak punya siapa-siapa, berhutang nyawa karena telah diizinkan masuk ke dalam keluarga Mahendra yang terhormat. Dengan rencana yang sudah tersusun rapi, Siska dan Wicak membawa Kania ke sebuah klinik pribadi tersembunyi di kawasan Menteng. Mereka berbohong bahwa itu adalah tempat pemeriksaan kesehatan rutin untuk seluruh anggota keluarga agar bisa mendonorkan darah bagi Grace. Kania yang saat itu masih menyimpan sedikit harapan pada suaminya menurut tanpa rasa curiga.
Namun, suasana di dalam klinik itu terasa mencekam. Tidak ada perawat ramah, yang ada hanyalah pria-pria berbadan tegap dan seorang dokter dengan tatapan mata yang gelap. Saat Kania baru saja duduk di brankar, sebuah jarum suntik berisi obat penenang langsung menembus kulit lengannya. Kania terkejut, matanya membelalak menatap Wicak yang berdiri di samping ibunya. Kania berusaha menggapai tangan Wicak, suaranya parau menahan kantuk yang tiba-tiba menyerang hebat. Ia bertanya dengan sisa kekuatannya. "Mas, apa yang kalian lakukan?" Bukannya menolong, Wicak justru memalingkan wajah, melepaskan pegangan tangan istrinya dengan kasar. Sementara itu, Nyonya Siska melangkah maju dengan sebuah map merah di tangannya. Ia menjambak rambut Kania agar menantunya itu menatap dokumen di atas meja. Nyonya Siska mendesis, "Jangan banyak tanya, Kania. Anggap saja ini pengabdian terakhirmu untuk keluarga ini. Grace butuh ginjal, dan tubuhmu adalah satu-satunya hal yang berguna yang kau miliki. Kau harus menandatangani surat penyerahan organ ini sekarang juga." Kania merasakan dunianya berputar. Di tengah pengaruh obat bius yang mulai melumpuhkan syarafnya, ia melihat wajah asli orang-orang yang ia cintai selama 3 tahun ini. Bukan hanya menganggapnya pelayan, mereka menganggapnya sebagai ternak yang bisa disembelih kapan saja demi kepentingan mereka. Wicak akhirnya angkat bicara, namun kata-katanya justru lebih menyakitkan daripada tusukan jarum tadi. Dengan nada dingin, pria itu berkata, "Tanda tangani saja, Kania. Jangan mempersulit kami. Setelah operasi ini selesai, aku akan memberimu uang pesangon yang cukup untuk hidup di kampung. Nyawamu tidak ada harganya dibandingkan dengan masa depan adikku." Siska tertawa meremehkan, melemparkan pulpen ke arah Kania yang sudah terkulai lemas di atas kursi. Bagi keluarga Mahendra, Kania Irawan hanyalah sampah yang bisa mereka buang setelah diambil isinya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa di balik tubuh yang mereka suntik paksa itu tersimpan kekuatan yang sanggup meratakan seluruh dinasti Mahendra hanya dengan satu jentikan jari. Puncak kekejaman mereka malam itu di Menteng akan menjadi awal dari neraka yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Di tengah aroma obat-obatan yang menyengat dan cahaya lampu operasi yang remang, tawa kecil tiba-tiba pecah dari bibir Kania yang berdarah. Suaranya tidak terdengar seperti rintihan kesakitan, melainkan sebuah tawa dingin yang sanggup membekukan aliran darah siapapun yang mendengarnya. Siska dan Wicak tertegun, saling lirik dengan tatapan bingung. Mereka mengira obat bius itu telah merusak syaraf otak Kania. Nyonya Siska mendengus kasar. Ia kembali membentak sambil menodongkan pulpen ke wajah Kania. Siska bertanya dengan nada penuh kejijikan, apakah Kania sudah gila karena terlalu takut menghadapi kenyataan bahwa sebentar lagi tubuhnya akan dibedah. Namun Kania justru mendongakkan kepalanya. Mata yang tadinya terlihat redup dan pasrah, kini berkilat tajam seperti pedang yang baru saja diasah. Dengan gerakan yang sangat tenang, seolah-olah efek obat bius itu sama sekali tidak mempengaruhinya, Kania meraih pulpen dari tangan Siska. Tanpa gemetar sedikit pun, ia membubuhkan tanda tangannya di atas map merah tersebut dengan gaya yang sangat angkuh dan berkelas. Siska tersenyum kemenangan, merasa rencananya telah berhasil. Ia segera meraih dokumen itu, membayangkan masa depan putrinya yang akan segera terselamatkan. Namun senyum Siska memudar saat melihat Kania menyentuh permukaan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Itu bukan sekadar jam tangan biasa, melainkan perangkat komunikasi terenkripsi yang hanya dimiliki oleh jajaran petinggi Irawan Global Holdings. Kania berbisik dengan suara yang begitu tenang namun penuh otoritas, memerintahkan seseorang bernama Pram untuk segera mengeksekusi operasi pembersihan. Wicak mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba mendekati istrinya, bertanya dengan nada gugup tentang siapa yang Kania hubungi. Kania tidak menjawab. Ia hanya menatap Wicak dengan pandangan yang begitu asing. Seolah-olah pria di depannya itu hanyalah serangga pengganggu yang siap diinjak. Kania kemudian berdiri tegak. Rasa lemas di tubuhnya menghilang seketika, digantikan oleh aura dominan yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Detik berikutnya, suasana sunyi di klinik ilegal itu pecah oleh suara hantaman keras. Pintu depan klinik jebol seketika.
Belasan pria berseragam hitam dengan senjata lengkap merangsek masuk, mengepung ruangan operasi dengan formasi tempur yang sempurna. Di tengah kepanikan itu, seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal yang sangat rapi masuk ke dalam ruangan. Ia adalah Pram Darmawan, pengacara paling ditakuti di Indonesia sekaligus tangan kanan keluarga Irawan. Pram membungkuk hormat tepat di hadapan Kania, mengabaikan Siska dan Wicak yang mematung dengan wajah pucat pasi. Pram melaporkan bahwa seluruh tim sudah siap dan semua perintah Kania sedang dijalankan saat ini juga. Siska berteriak histeris, menanyakan siapa orang-orang ini dan berani-beraninya mereka mengganggu urusan keluarga Mahendra. Kania melangkah maju, mendekati Siska hingga jarak mereka hanya tersisa beberapa senti. Dengan nada bicara yang sangat lambat namun menusuk, Kania menyatakan bahwa selama 3 tahun ini, Siska dan Wicak telah hidup dalam dongeng yang ia ciptakan. Kania mengungkapkan kenyataan yang sesungguhnya, bahwa tidak ada yang namanya investasi anonim atau keberuntungan bisnis bagi PT Mahendra Jaya. Semua kemewahan yang mereka nikmati, mulai dari rumah di Dharma Wangsa hingga pakaian dalam yang mereka kenakan, adalah milik Kania Irawan. Wicak gemetar hebat. Ia berusaha menyangkal dan mengatakan bahwa Kania hanyalah gadis miskin yang tidak punya apa-apa. Namun, Kania hanya tersenyum tipis. Ia merampas kembali map merah berisi surat penyerahan organ tadi, lalu merobeknya menjadi serpihan kecil di depan wajah Siska. Kania menegaskan bahwa hari ini masa sewa keluarga Mahendra atas kehidupannya telah berakhir. Ia menarik kembali semua modal, semua aset, dan semua martabat yang pernah ia berikan kepada mereka. Dalam hitungan menit, Kania berjanji akan membuat keluarga yang sombong ini merasakan bagaimana rasanya menjadi debu di bawah kakinya. Nyonya Siska Baskoro masih terpaku dengan sisa-sisa kesombongan yang mulai retak saat ponsel di tangannya tiba-tiba bergetar tanpa henti. Satu persatu notifikasi muncul di layar, bagaikan rentetan peluru yang menghujam jantungnya. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah, kini perlahan berubah pucat pasi, seputih kapas. Belum sempat Siska mencerna apa yang terjadi, sebuah panggilan masuk dari Direktur Utama Bank Nasional yang selama ini selalu menjilat padanya. Namun kali ini, suara di seberang telepon terdengar dingin dan tanpa basa-basi. Sang direktur mengabarkan bahwa seluruh rekening atas nama keluarga Mahendra, termasuk rekening pribadi Siska dan tabungan darurat milik Wicak, telah dibekukan atas perintah otoritas pusat karena dugaan tindak pidana pencucian uang dan penarikan jaminan aset dari Irawan Global Holdings. Siska gemetar hebat, ponselnya hampir jatuh saat pesan singkat berikutnya masuk. Notifikasi dari Bursa Efek Jakarta menunjukkan pemandangan mengerikan. Saham PT Mahendra Jaya terjun bebas hingga menyentuh titik terendah dalam sejarah hanya dalam hitungan detik. Investor besar yang Wicak gemetar hebat. Ia berusaha menyangkal dan mengatakan bahwa Kania hanyalah gadis miskin yang tidak punya apa-apa. Namun, Kania hanya tersenyum tipis. Ia merampas kembali map merah berisi surat penyerahan organ tadi, lalu merobeknya menjadi serpihan kecil di depan wajah Siska. Kania menegaskan bahwa hari ini masa sewa keluarga Mahendra atas kehidupannya telah berakhir. Ia menarik kembali semua modal, semua aset, dan semua martabat yang pernah ia berikan kepada mereka. Dalam hitungan menit, Kania berjanji akan membuat keluarga yang sombong ini merasakan bagaimana rasanya menjadi debu di bawah kakinya. Nyonya Siska Baskoro masih terpaku dengan sisa-sisa kesombongan yang mulai retak saat ponsel di tangannya tiba-tiba bergetar tanpa henti. Satu persatu notifikasi muncul di layar, bagaikan rentetan peluru yang menghujam jantungnya. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah, kini perlahan berubah pucat pasi, seputih kapas. Belum sempat Siska mencerna apa yang terjadi, sebuah panggilan masuk dari Direktur Utama Bank Nasional yang selama ini selalu menjilat padanya. Namun kali ini, suara di seberang telepon terdengar dingin dan tanpa basa-basi. Sang direktur mengabarkan bahwa seluruh rekening atas nama keluarga Mahendra, termasuk rekening pribadi Siska dan tabungan darurat milik Wicak,
telah dibekukan atas perintah otoritas pusat karena dugaan tindak pidana pencucian uang dan penarikan jaminan aset dari Irawan Global Holdings. Siska gemetar hebat. Ponselnya hampir jatuh saat pesan singkat berikutnya masuk. Notifikasi dari Bursa Efek Jakarta menunjukkan pemandangan mengerikan. Saham PT Mahendra Jaya terjun bebas hingga menyentuh titik terendah dalam sejarah hanya dalam hitungan detik. Investor besar yang tak lain adalah perusahaan cangkang milik Kania telah menarik seluruh modal mereka secara serentak. Perusahaan yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga Mahendra kini hanyalah seonggok sampah yang tak bernilai. Wicak yang berdiri di samping ibunya juga mulai panik saat melihat ponselnya sendiri. Ia menerima pesan dari pengelola perumahan elit Dharma Wangsa bahwa hak akses masuk ke mansion mereka telah dicabut. Semua kendaraan mewah yang terparkir di garasi, mulai dari Rolls-Royce hingga Porsche milik Grace, telah ditarik oleh pihak leasing karena status kepemilikannya dialihkan kembali ke pemilik modal utama. Kehancuran itu tidak berhenti di sana. Di tengah hiruk-pikuk klinik yang kini dikuasai oleh tim keamanan Irawan Global Holdings, Grace yang masih terbaring lemah di brangkar hanya bisa menangis histeris. Ia yang terbiasa hidup bak putri raja, kini melihat petugas menyita tas-tas branded yang tadi ia bawa. Tidak ada lagi perlakuan istimewa, tidak ada lagi pelayan yang membungkuk hormat. Pram Darmawan, sang pengacara, melangkah maju dengan membawa map hitam. Dengan suara yang bergema di ruangan itu, ia membacakan perintah penyitaan atas rumah mewah di Dharma Wangsa, penthouse di SCBD, serta seluruh aset properti di luar negeri yang selama ini dibiayai oleh dana Kania. Siska, Wicak, dan Grace dipaksa keluar dari fasilitas mewah tersebut saat itu juga. Hanya dalam hitungan jam, pemandangan di kawasan elit Jakarta itu berubah menjadi tontonan yang memuakkan bagi keluarga Mahendra. Petugas keamanan berseragam hitam mengawal mereka keluar dari klinik, bahkan tidak mengizinkan Siska untuk mengambil kembali perhiasan berlian yang melingkar di lehernya. Karena secara hukum, perhiasan itu dibeli dengan kartu kredit yang tagihannya dibayar oleh perusahaan Kania. Dunia seolah berputar terbalik bagi mereka. Nyonya Siska yang biasanya turun dari mobil mewah dengan dagu terangkat, kini diseret keluar ke jalanan. Wicak yang pengecut hanya bisa meratapi nasibnya, tanpa berani menatap mata Kania, yang berdiri tegak seperti seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Puncaknya, mereka dilemparkan begitu saja ke pinggir jalan. Bukan di kawasan elit tempat mereka biasa bersosialisasi, melainkan di trotoar Blok M yang ramai dan berdebu. Siska terduduk lemas di atas aspal yang kasar, sementara Grace merintih di samping tumpukan barang-barang sisa yang diizinkan untuk dibawa, yang tak lebih dari sekedar baju di badan dan beberapa helai pakaian lama. Di tengah kerumunan orang yang berlalu lalang, keluarga yang tadinya dikenal sebagai Crazy Rich Jakarta itu, kini tak lebih dari sekumpulan gelandangan yang kehilangan arah. Orang-orang yang lewat melirik mereka dengan tatapan aneh, sama sekali tidak mengenali bahwa wanita tua yang kini menangis terseduh-seduh itu, dulunya adalah sosialita yang paling ditakuti. Kekuasaan, harta dan martabat yang mereka curi dari Kania selama 3 tahun, hilang tanpa sisa dalam sekejap mata, menyisakan kehampaan yang akan menghantui mereka selamanya di jalanan Jakarta yang kejam. Langit Jakarta seolah ikut menghujat keangkuhan keluarga Mahendra. Hujan deras turun tiba-tiba, membasahi trotoar Blok M yang kotor dan berdebu. Di sana, di antara aroma asap knalpot dan genangan air hujan, Nyonya Siska Baskoro tertunduk lesu. Pakaian mahalnya kini basah kuyup dan ternoda lumpur jalanan. Tidak ada lagi jejak sosialita papan atas yang dulu selalu memandang rendah orang lain. Di bawah guyuran hujan, Grace meratapi nasibnya yang hancur. Sementara Wicak bersimpuh di samping ibunya. Wajahnya pucat pasi menahan dingin. Dunia seolah berputar terbalik bagi mereka. Nyonya Siska yang biasanya turun dari mobil mewah dengan dagu terangkat, kini diseret keluar ke jalanan. Wicak yang pengecut hanya bisa meratapi nasibnya, tanpa berani menatap mata Kania, yang berdiri tegak seperti seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Puncaknya, mereka dilemparkan begitu saja ke pinggir jalan. Bukan di kawasan elit tempat mereka biasa bersosialisasi,
melainkan di trotoar Blok M yang ramai dan berdebu. Siska terduduk lemas di atas aspal yang kasar, sementara Grace merintih di samping tumpukan barang-barang sisa yang diizinkan untuk dibawa, yang tak lebih dari sekedar baju di badan dan beberapa helai pakaian lama. Di tengah kerumunan orang yang berlalu lalang, keluarga yang tadinya dikenal sebagai Crazy Rich Jakarta itu kini tak lebih dari sekumpulan gelandangan yang kehilangan arah. Orang-orang yang lewat melirik mereka dengan tatapan aneh, sama sekali tidak mengenali bahwa wanita tua yang kini menangis terseduh-seduh itu dulunya adalah sosialita yang paling ditakuti. Kekuasaan, harta dan martabat yang mereka curi dari Kania selama 3 tahun hilang tanpa sisa dalam sekejap mata, menyisakan kehampaan yang akan menghantui mereka selamanya di jalanan Jakarta yang kejam. Langit Jakarta seolah ikut menghujat keangkuhan keluarga Mahendra. Hujan deras turun tiba-tiba, membasahi trotoar Blok M yang kotor dan berdebu. Di sana, di antara aroma asap knalpot dan genangan air hujan, Nyonya Siska Baskoro tertunduk lesu. Pakaian mahalnya kini basah kuyup dan ternoda lumpur jalanan. Tidak ada lagi jejak sosialita papan atas yang dulu selalu memandang rendah orang lain. Di bawah guyuran hujan, Grace meratapi nasibnya yang hancur. Sementara Wicak bersimpuh di samping ibunya. Wajahnya pucat pasi menahan dingin. Sementara Grace hanya bisa meratapi nasibnya dengan tangisan yang sudah pecah sejak tadi. Namun, isak tangis mereka terhenti saat sorot lampu mobil yang sangat terang memecah kegelapan malam. Sebuah iring-iringan mobil mewah berwarna hitam legam berhenti tepat di depan mereka, dipimpin oleh sebuah Rolls-Royce Phantom yang harganya sanggup membeli seluruh sisa martabat keluarga Mahendra. Belasan pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam segera keluar, membentangkan payung besar untuk membentuk barisan barikade yang kokoh. Dari dalam mobil paling mewah itu, Kania Irawan melangkah keluar. Ia tampil begitu anggun dengan gaun beludur hitam yang membalut tubuhnya, sangat kontras dengan pemandangan menyedihkan di depannya. Melihat sosok Kania, Nyonya Siska seolah mendapatkan kekuatan terakhirnya. Tanpa peduli pada harga diri yang sudah hancur, ia merangkak di atas aspal yang kasar, menyeret tubuhnya hingga sampai ke ujung sepatu hak tinggi Kania. Dengan tangan yang gemetar, Siska memegang pergelangan kaki menantunya itu, bersujud di tengah guyuran hujan. Siska merintih dengan suara serak, memohon ampunan dan meminta Kania untuk tidak membuang mereka ke jalanan. Ia berjanji akan menjadi pelayan Kania, asalkan mereka diberikan satu tempat tinggal kecil dan sedikit uang untuk makan. Wicak pun ikut mendekat, mencoba menyentuh tangan Kania sambil memanggil namanya dengan nada penuh penyesalan yang terlambat. Kania hanya diam, berdiri tegak dengan tatapan yang kosong sekaligus penuh kejijikan. Ia menarik kakinya dengan gerakan halus namun tegas, seolah-olah tangan Siska adalah kotoran yang najis untuk menyentuh kulitnya. Kania kemudian melirik asisten setianya, Pram Darmawan, yang berdiri di sampingnya dengan wajah tanpa ekspresi. Dengan suara yang begitu tenang namun tajam bak sembilu, Kania berkata bahwa pengabdian selama 3 tahun sudah lebih dari cukup untuk membayar semua ilusi kebaikan yang pernah keluarga Mahendra berikan. Ia mengingatkan Siska bahwa beberapa jam yang lalu, mereka berniat merobek tubuhnya hanya untuk mengambil organ dalamnya demi keserakahan mereka sendiri. Kania kemudian memberikan instruksi terakhirnya kepada Pram di depan wajah Siska yang membeku. Kania memerintahkan agar seluruh instansi perbankan di Indonesia memasukkan nama Siska Baskoro, Wicak Mahendra, dan Grace Haryanto ke dalam daftar hitam permanen. Tidak boleh ada pinjaman, tidak boleh ada pembukaan rekening, dan pastikan tidak ada satupun perusahaan yang berani mempekerjakan mereka, bahkan untuk posisi petugas kebersihan sekalipun. Mendengar perintah itu, Siska menjerit histeris. Itu adalah hukuman mati secara finansial dan sosial. Mereka tidak hanya miskin hari ini, tapi Kania sedang memastikan bahwa mereka akan tetap menjadi sampah masyarakat seumur hidup mereka. Tanpa sepatah kata lagi, Kania berbalik arah menuju pintu mobil yang telah dibukakan oleh pengawalnya. Ia tidak menoleh sedikitpun saat Rolls-Royce itu mulai bergerak perlahan, membelah genangan air hujan yang seketika menciprat ke wajah Siska dan Wicak yang terpaku di pinggir jalan.
Di bawah guyuran hujan Jakarta yang semakin lebat, keluarga Mahendra hanya bisa menatap lampu belakang mobil Kania yang perlahan menghilang di kejauhan. Mereka kini benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa identitas, dan tanpa masa depan. Karma yang mereka tanam selama 3 tahun telah berbuah menjadi neraka dunia yang paling dingin, meninggalkan mereka menjadi gelandangan di tengah kota yang pernah mereka anggap sebagai taman bermain mereka. Kania Irawan telah pergi, membawa kembali seluruh dunianya dan meninggalkan keluarga Mahendra membusuk dalam kemiskinan yang abadi.